Minggu-minggu ini adalah minggu Palem, kita sedang mempersiapkan diri untuk Jumat Agung, kemudian hari Paskah pada hari Minggu. Saya akan berkhotbah mengenai 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan minggu yang lalu saya sudah membahas yang paling akhir, kata-kata kemenangan. Masih ingat? Tetelestai, sudah selesai. Tetelestai adalah kalimat kemenangan, bukan kalimat kekalahan. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam bahasa Inggris ditulis it is finished, bukan I am finished. Beda, saudara. Kalau it is finished, sudah selesai. Dan itu adalah kalimat winner, kalimat orang yang menang. Kalau saudara mendengarkan kalimat itu, kalau saudara berada di pinggir salib atau di bawah salib, Yesus tidak mengatakan it is finished. Bukan itu, saudara. Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Itu kalimat kemenangan. Dan masih ingat kalimat itu biasanya diucapkan oleh budak yang baru menyelesaikan pekerjaan, diucapkan oleh hakim yang baru melihat masalah sudah selesai, hukuman sudah selesai, diucapkan oleh imam yang baru selesai memberikan korban, dan diucapkan oleh seorang komandan perang yang baru menyelesaikan perang dan mengatakan perang sudah selesai, kita menang, tetelestai. Tapi untuk bisa menang, untuk bisa hidup di dalam kemenangan, Yesus harus melewati ucapan yang pertama. Ucapan yang pertama ini sangat penting. Apa ucapan yang pertama? Ada yang tahu? Ucapan yang pertama yang Yesus ucapkan, ada yang tahu, saudara? Apa coba? Ucapan di kayu salib yang Yesus ucapkan pertama kali, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara bisa membuka dalam kitab Lukas pasal 23. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, sebelum saya sampai di pembahasan itu, ucapan pertama sangat menentukan ucapan terakhir. Kalau saudara tidak bisa dalam hidup ini mengucapkan yang pertama, saudara kemungkinan akan kehilangan kemenangan hidup. Pengampunan adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita ini. Dengar apa kata-kata orang pintar nih. Dikatakan seperti ini, saudara. Forgiveness is a choice one makes over and over again. Pengampunan adalah seseorang yang dibuat oleh manusia terus-menerus berkali-kali. Ya kan? Kemarin sudah memaafkan, hari ini harus memaafkan lagi. Besok mungkin saudara harus memaafkan lagi. It can be fresh perspective or a healthy distance. Like a quiet room with a view onto the world of complexity and conflict. Pengampunan itu bisa memberikan perspektif yang segar, cara pandang yang baru setiap hari, seperti saudara duduk di sebuah rumah dan memandang keluar sana lewat jendela, di mana dunia penuh dengan kompleksitas dan persoalan. Ketika saudara mengantongi maaf, mengantongi pengampunan, setiap hari saudara mendapatkan udara yang segar dalam hidup saudara. Forgiveness can be a gift to yourself or to others. Pengampunan bisa menjadi hadiah buat dirimu sendiri atau bagi orang lain. It may be something you receive, but it can also be a quality that describe a relationship where one must capable of self-forgiveness in order to forgive others. Saudara-saudara, barangkali saudara bisa menerima atau saudara bisa memberikan yang jelas. Kalau saudara ingin mengampuni orang lain, saudara harus bisa mengampuni dirimu sendiri lebih dahulu. Ada lagi yang mengatakan seperti ini. Ini penting, saudara. Saya yakin if forgiveness is divine, does one need to be a saint? Forgiveness is the stuff everyday heroes. Dengar baik-baik. Forgiveness is the stuff of everyday hero. The ultimate measure of internal peace. Pengampunan adalah bagian hidup seorang pahlawan setiap hari. Karena pengampunan membuktikan bahwa di dalam dirimu ada kedamaian batin.
Fakta bahwa engkau berani mengampuni karena tidak ada lagi konflik di dalam hati kamu. Saudara-saudara, Pak Rick Warren mengatakan bahwa pengampunan itu bersumber dari kerelaan untuk membebaskan hati saudara dari segala macam kepahitan yang bersumber daripada ego kehidupan kita. Itulah sebabnya saya yakin Yesus tidak mau mengakhiri hidupnya dengan kepahitan. Oh saudara-saudara, saya tertarik karena baru kali ini, saya kurang tahu apakah karena penulis Injil tidak pernah mencatat, bukankah Yesus dizolimi hampir tiap hari? Kemanapun dia pergi, kemanapun dia melayani, ada saja yang syirik, ada saja yang menzolimi, ada saja yang memfitnah, ada yang merencanakan pembunuhan, ada yang sebar gosip. Tapi Yesus tidak pernah mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka. Baru di kayu salib. Ada beberapa makna yang saya dapatkan, pewahyuan buat saya. Yang pertama, saudara-saudara, kasih Yesus tidak pernah gagal. Kasih Yesus tidak pernah gagal. Salib dan pengampunan tidak bisa dipisahkan. Setiap kali Anda melihat salib, Anda harus ingat bahwa engkau sudah diampuni. Bahkan waktu engkau masih jatuh dalam dosa, engkau masih hidup dalam dosa, engkau masih diikat oleh dosa, engkau masih tenggelam oleh dosa, Allah sudah memutuskan untuk mengampuni Anda. Dan pengampunan itu klimaksnya ada di atas kayu salib. Salib menunjukkan bahwa Allah berhasil, bahwa kasih itu menang. Pengampunan pada waktu Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Itu adalah kalimat kemenangan daripada Tuhan Yesus. Bahwa yang namanya fitnah, yang namanya aniaya, yang namanya kekerasan verbal, yang namanya perlakuan-perlakuan tidak baik yang Yesus terima selama ini, saudara-saudara, Yesus bisa mengalahkannya dengan ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau boleh saya mengatakan dengan kasar, Yesus tidak mau mati dengan kepahitan. Maka di atas kayu salib dia melepaskan pengampunan. Amin. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, kata Yesaya 53 ayat 12. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak ribuan tahun sebelum dia ada di dalam dunia, sudah dinubuatkan. Dia akan mengampuni pemberontak-pemberontak itu. Dia akan mengampuni orang yang bikin susah hidupnya. Dia akan mengampuni orang yang menganiaya dia. Dia akan mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Jadi pengampunan adalah titik klimaks karya Yesus yang ada di kayu salib. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya kasih Yesus selalu menang dan tidak pernah gagal. Itu terbukti di kayu salib. Tetapi waktu Yesus mengucapkan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara tahu, Yesus sedang membuktikan ajarannya. Karena dia pernah mengatakan kepada murid-murid, dunia mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi ini yang kuajarkan kepadamu, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara, ini tidak gampang. Seorang penafsir mengatakan, in this Jesus fulfill his own command to love your enemies. Ketika Yesus bisa mengucapkan kalimat ini, dan saya yakin algojo-algojo yang ada di bawah kayu salib, mungkin Maria dengan beberapa Maria yang lain dan Yohanes yang dekat dengan salib itu, ada beberapa wanita, mungkin ada orang Farisi yang ada di depan yang selama ini memfitnah dia,
Mungkin juga ada beberapa orang yang ikut menyaksikan yang selama ini meludahi dia. Mungkin sudah ada yang menampar mukanya, kemudian mendengar kata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya kurang tahu kalau saudara bagian dari mereka-mereka ini, apa yang menjadi reaksi saudara waktu mendengar Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya yakin ada yang ingat, oh benar nih, dulu dia pernah mengucapkan ini, "Kasihilah musuhmu." Dan sekarang dia memberikan contoh kepada kita untuk mengasihi. Dan buktinya apa? Dia melepaskan kalimat pengampunan kepada orang-orang yang bikin susah hidupnya. Saudara-saudara, walk your talk. Apa yang sedang Yesus lakukan? Dia sedang melakukan walk the talk. Jalani apa yang engkau katakan. Lakukan apa yang engkau katakan. Yesus sedang membuktikan ini. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena dia pernah mengajarkan, 10 hukum Allah ini saya rangkum jadi satu. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Bahkan dia mengatakan, kasihilah musuhmu. Doakanlah mereka yang bikin susah hidupmu. Saudara-saudara, mungkin ini paling berat dari hukum, dari semua hukum yang Tuhan berikan dalam Alkitab. Ini mungkin hukum yang paling sulit, yaitu mengasihi musuh. Jujur saudara-saudara, kita semua punya musuh. Saudara punya musuh? Saya pernah menjelaskan apa itu musuh. Dalam bahasa Yunaninya ekstros. Apa itu ekstros? Orang yang tidak suka dengan saudara. Orang yang bikin susah hidup saudara. Itu ekstros. Orang yang selalu saja tidak setuju dengan saudara. Itu ekstros. Dan kita bisa menemukan itu di mana-mana. Bukan hanya di dalam medan perang. Bukan hanya di jalanan. Di rumah saudara bisa ketemu dengan orang yang tidak menyukai saudara. Di gereja saudara bisa menemui dengan orang yang selalu beda pendapat dengan saudara. Di masyarakat di mana engkau tinggal, di komunitas saudara bisa ketemu dengan orang yang selalu saja berlawanan dengan saudara. Ekstros. Jadi musuh tidak berarti orang yang selalu akan menikam saudara, bukan saudara. Allah mengatakan, kasihilah musuhmu. Dan Yesus membuktikan, jadi dia bukan hanya khotbah, dia bukan hanya berteori, dia bukan hanya berwacana, tapi dia mempraktekkan walk the talk. Praktekkan apa yang Anda ajarkan. Amin. Kalau Anda mengajarkan kasih sayang, praktekkan kasih sayang. Kalau Anda mengajarkan kejujuran, praktekkan kejujuran. Kalau Anda mengajarkan memberi persepuluhan, beri persepuluhan. Kalau Anda mengajarkan mengasihi, kita harus mempraktekkan mengasihi. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Yesus memakai standar yang sangat tinggi sekali. Kalau kita mau belajar kasih, belajar dari siapa? Bapa kita di surga. Wujudnya seperti apa? Dia memberikan sinar matahari kepada perampok dan kepada orang yang baik, kepada koruptor dan kepada orang yang setia dan jujur. Dia memberikan bahkan hujan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Artinya saudara, kalau engkau ingin mengasihi, standar kasih saudara adalah standar kasih Allah, dan itu dipraktekkan puncaknya di atas kayu salib pada waktu Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Amin. Yang ketiga saudara, saya suka yang bagian ini. Anda
tidak bisa hidup dalam. Dengarkan kata Rasul Paulus di 2 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Mengapa Yesus melepaskan pengampunan di atas kayu salib? Mengapa? Karena ketika Anda tidak bisa mengampuni, Anda sudah dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Ada kalimat yang seperti ini, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Mengapa? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Sekali Anda menyimpan kepahitan, sekali Anda menyimpan dendam, sekali Anda menyimpan amarah dalam hati, Anda sedang membuka pintu untuk iblis mengambil keuntungan. Ini benar dalam kehidupan sehari-hari, ini benar dalam kehidupan bergereja, ini benar dalam kehidupan pernikahan, ini benar dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana ada kepahitan, di sana akan ada pertengkaran. Di mana ada dendam, di sana akan ada perselisihan. Di mana ada roh tidak mengampuni, di sana akan ada pertengkaran. Karena disitulah iblis akan mengambil keuntungan untuk menghancurkan. Dan Rasul Paulus sadar, saya harus mengampuni. Saya harus mengampuni kalian. Demi Kristus. Kalau saya tidak mengampuni, nanti iblis akan mengambil keuntungan di antara kita. Saudara-saudara, maka Rasul Paulus berdasarkan kebenaran itu, dia memberikan perintah kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 31 ayat 32. Efesus 4, 31 sampai 32. Segala kepahitan, semua bilang kepahitan. Kegeraman, bilang kegeraman. Kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang di antara kamu. Kenapa? Korintus tadi landasannya. Ketika ada kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mereka ini masih bersaudara. Jadi kalau mau diteliti antara kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan, itu kalau ditelusuri mungkin masih sepupu. Saudara sepupu satu dengan yang lain. Ini masih ada kaitan satu dengan yang lain. Di mana ada kepahitan, sebentar lagi ada kata-kata kotor, sebentar lagi ada perselisihan, sebentar lagi ada fitnah, sebentar lagi ada pertengkaran, bahkan pembunuhan. Di mana ada kepahitan dan dendam, saudara akan menemukan persoalan yang tidak akan selesai-selesai. Dan itu penyelesaiannya hanya dengan pengampunan. Wow. Saudara melihat film Korea yang judulnya The Penthouse? Oh, saudara-saudara, pernah ketemu dengan sosok Joe Dante? Orang yang menghalalkan segala macam cara untuk mengeruk kekayaan. Dia bisa membunuh orang, menikahi wanita-wanita hanya untuk mendapatkan kekayaan dan aset. Oh, saudara-saudara, berapa banyak orang yang kepahitan dengan Joe Dante, termasuk Logan Lee. Saya bersyukur tadi malam dia ditangkap polisi. Dia masuk penjara. Nah, film itu tidak selesai-selesai karena kalau saudara membaca tagline-nya di bawah, The Penthouse adalah The War of Life, perang dalam hidup. Dan peperangannya dimulai ketika Anda menyimpan kepahitan, dendam, dan tidak mau mengampuni satu dengan yang lain. Belajar dari Joe Dante. Saudara-saudara, kalau Anda hidup yang sekali dipenuhi dengan geram, kepahitan, sakit hati, amarah, saya bisa membayangkan
Anda tidak akan pernah mengatakan di ujung nyawa saudara, ujung kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah mengatakan tetelestai. Saudara tidak bisa. Saudara tidak bisa mengucapkan sudah selesai. Yang saudara akan katakan adalah saya selesai. Bukan sudah selesai, saya selesai. Habis riwayatku. Karena apa? Kepahitan. Maka Rasul Paulus mengatakan buanglah. Saya tertarik dengan kalimat ini. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Amin. Dan saudara-saudara, tahukah saudara bahwa yang namanya dendam, rasa bersalah, tidak dimaafkan, geram, itu adalah siksaan neraka di dunia. Kalau saudara mau merasakan bagaimana rasanya hidup di neraka, sementara di dunia hiduplah dalam kepahitan, hiduplah dalam kegeraman, hiduplah dalam dendam. Saudara sudah ngerasain rasanya neraka kayak apa? Saudara-saudara, Adam Clarke pernah mengucapkan kalimat ini. In the prayer, Father forgive them, that word of prophecy was fulfilled. He made intercession for the transgressors. Adam Clarke mengatakan pada waktu Yesus mengucapkan kalimat, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara-saudara dengar baik-baik, ini yang paling berat. Yesus tidak bersalah. Yesus tidak bersalah dan dia dianggap bersalah. Bahkan dia dihukum mati padahal tidak bersalah. Nah, dari sisi hukum, kalau saudara menghakimi dan menghukum orang yang tidak bersalah, kesalahan Anda luar biasa sekali. Kalau orang mencuri kemudian dipukuli oleh masyarakat di sekitar, banyak yang mengatakan ya masuk akal lah, syukur. Iya kan? Syukur. Ada orang merampok dihakimi oleh massa, mungkin ada yang mengatakan biar tahu rasa dia, ya. Tapi ini orang yang tidak bersalah, dia tidak berdosa, dan kepada mereka yang telah menghakimi tanpa memahami, Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Disinilah kemenangan Tuhan Yesus luar biasa. Dia memberikan kalimat, dia bersyafaat buat orang-orang yang memusuhi dan melakukan yang jahat kepadanya. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Sakit hati, kepahitan, dendam dan roh tidak mau mengampuni hanya bisa dibereskan di dunia ini. Kalau Anda sudah mati, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Maka sebelum engkau mati, belajarlah dari Yesus. Sebelum dia mati di kayu salib, dia mengucapkan kalimat ini. Ya Bapa, ampunilah. Karena apa? Ketika Anda bisa meninggalkan dunia ini dengan pengampunan, saudara bisa masuk di dalam kekekalan dengan kebahagiaan. Di surga tidak ada kepahitan. Katakan kepada teman saudara, hei, di surga tidak ada kepahitan. Jadi mumpung masih hidup, tolong ampunilah mereka. Nanti kalau di kuburan saudara mau minta maaf bagaimana? Hei, kosong-kosong. Tidak bisa. Mumpung masih hidup, lakukanlah ini. Ya Bapa, ampunilah. Tadi saya mengatakan bahwa ketika Anda hidup dengan dendam, sakit hati, kepahitan, amarah, saudara sedang merasakan neraka di dunia. Dan dampaknya sangat luar biasa. Survei membuktikan seluruh pasien rumah sakit di Indonesia ini 50% langsung bisa keluar tanpa dokter, tanpa obat, kalau bisa membereskan kepahitan, kemarahan, dendam dari dalam hidupnya. Survei membuktikan bahwa kepahitan, amarah dan sebagainya itu bisa menyumbang penyakit dalam hidup saudara.
Saya pernah mengatakan kepada saudara-saudara hasil survei yang mengatakan marah 5 menit, imun sistem Anda macet 6 jam. Maka Yesus mengatakan kalau Anda marah jangan sampai bau malam. Karena kemarahan itu tidak memberikan dampak baik dalam hidup saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara, lepaskanlah pengampunan. Amin. Kalau saudara mau tahu bagaimana rasanya hidup dalam neraka karena menyimpan dosa, menyimpan rasa bersalah atau menyimpan rasa amarah, bacalah Mazmur 31 ayat 9 sampai 10. 9 sampai 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Saudara tahu akibat sakit hati ini? Ini yang digambarkan oleh pemazmur. Apa yang digambarkan oleh pemazmur? Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Ada yang punya asma? Ada yang dadanya nyeset? Setelah dicek di dokter tidak ada masalah dengan paru-paru saudara. Masalahnya apa? Anda belum melepaskan pengampunan. Ada lagi di sini. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Matamu jadi kabur. Atau mohon maaf sudah mulai setengah buta. Dicek tidak ada katarak. Mata saudara normal. Yang tidak normal adalah hati saudara. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Hilang kekuatan, tulang-tulang menjadi lemah. Karena apa? Hidup dalam kepahitan.